ya dia tetap seperti ini dengan masyarakatnya, dia baik, lantas dia berkomunikasi dengan masyarakatnya baik, lantas dia tidak pernah bikin keributan, dia selalu mengharapkan semua bisa hidup di mana saja, seperti filosofi Minang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi terus terang saja, saya terima kasih kepada Wakil Gubernur Sumatera Selatan ini yang telah memberikan dorongan dan kesempatan kepada masyarakat Minang di Sumatera Selatan ini. Pak Oso, ini kan Kebun Minang kan gerakan ekonomi, sementara saat ini terakhir belakangan ekonominya sedang agak bergejolak, terutama beberapa banyak yang agak naik. Gimana menurut Pak Oso sebagai Ya, kalau itu kan seluruh dunia juga, itu kan mengalami krisis ekonomi, bukan hanya Indonesia. Tapi memang kita saat ini mendapat dampak yang cukup berat, ya, sehingga itu sebabnya kita perlu berkumpul, kita perlu memikirkan, kita perlu memberikan kesejahteraan kepada daerah. Itu sebabnya daerah harus berperan, sebab yang bertanggung jawab kepada masyarakat daerah itu adalah pemimpin di daerah-daerah itu sendiri. Itu sebabnya saya yakin bahwa pemerintah telah memikirkan hal-hal ini. Dari Kebun Minang sendiri sebenarnya? Dari Kebun Minang sendiri, dari dulu sudah beretikat kepada ekonomi kecil, ekonomi lemah. Tidak ada berpikir untuk ekonomi besar, walaupun ada di antaranya yang sudah menjadi besar. Tapi itu sebabnya saya mengharapkan dimanapun masyarakat Minang itu berada, insya Allah dia akan bisa beradaptasi tentang situasi ekonomi itu sendiri. Saran dari pemerintah seperti dari daerah menuju nasional gimana? Ya, daerah itu kan mempunyai problem masing-masing. Jadi daerah itu harus menyuguhkan kepada pemerintah pusat, ya, agar bagaimana teknik yang bisa dilakukan di dalam membangun ekonomi daerah. Ekonomi daerah itu sangat penting karena pemerintah itu tidak bisa bergantung hanya kekuatan pusat saja. Kuncinya adalah di daerah. Daerah makmur baru ada Indonesia. Itu masalahnya. Pak Oso, kan tadi hari ini ada warga hadir. Terus bagaimana koordinasi pembinaan dengan daerah-daerah lain? Loh, itu contohnya tadi Gubernur Sumatera Barat juga ada di sini. Ada. Gubernur Sumatera Barat juga ada di sini. Dia melihat karena jaraknya dekat dari sini, dia datang ke sini bergabung dengan ini, ya. Itu salah satu kegiatan orang-orang Minang. Sah-sah saja, gitu ya. Pak Oso, harapannya terhadap peran serta Kebun Minang ini terhadap pergerakan UMKM di perantauan gimana, Pak? Apa? UMKM, Pak. Kolaborasi antara Kebun Minang dan UMKM di Palembang terutama. Itu sangat membutuhkan sekali dukungan-dukungan dari tingkat atas sampai ke bawah. Karena UMKM itu sebetulnya bisa menyelamatkan bangsa ini. Jangan salah. Ya, belum tentu pengusaha-pengusaha besar itu bisa menolong. Belum tentu. Tapi UMKM kalau hidup pasti semuanya akan hidup. Pak, tapi ada sosialisasi nggak sih Pak kepada teman-teman UMKM gitu Pak di tengah ekonomi yang sedang seperti ini? Ya, sedang kita lihat, sedang kita perhatikan sampai di mana tingkat kepemerhatian terhadap UMKM itu. Ini ada pemerintah mau ngetop impor di beras. Menurut Kebun Minang sendiri perannya gimana Pak kalau stop impor? Menaikkan taraf sendiri di dalam negeri nggak? Saya kira stop impor itu bisa saja kalau dalam negeri bisa mampu menyediakan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Tapi kalau nanti ternyata nggak bisa, ya susah. Ya. Gitu. Jadi harus ada seimbang mungkin Pak. Keseimbangan harus ada. Kita ini kan sudah negara internasional, jadi nggak mungkin kita melepaskan internasional. Kepentingan internasional, kepentingan kita, kepentingan internasional. Itu. Kita kalau nggak ekspor, dari mana income kita? Kita kalau nggak impor, belum tentu dia mau impor.
impor barang kita. Nah itu udah ya. Oke. Makasih Pak. Terima kasih Pak Oso.